Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari karunia Tuhan hari ini pada pagi yang indah ini. Dari Bukit Sion saya menyapa Ibu Bapa, semoga dalam keadaan yang sehat atas rahmat, berkat, dan pertolongan Tuhan. Saya akan mengajak Ibu Bapa sebelum memulai aktivitas kita hari ini untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12. Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12. Namun sebelum kita membacanya, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan tolonglah kasihani kami agar kami boleh beraktivitas karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami berlandaskan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke dalam telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dari bacaan ini saya memberikan tema janganlah takut dan waspadalah. Janganlah takut dan waspadalah. Waspada menurut pendapat umum berarti berhati-hati dan berjaga-jaga atau bersiaga. Sedangkan ragi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pulung yang dikeraskan yang dibuat dari beras, bawang putih, bawang merah, kayu manis, lombok, lengkuas, dan sebagainya untuk membuat tapai, arak, adonan, roti, dan sebagainya. Ragi juga dimaknai sebagai zat yang mengandung ragi atau fermen. Dalam Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12 ini, Tuhan Yesus mengingatkan pertama-tama kepada murid-muridnya dan beribu-ribu orang banyak yang telah berkerumun pada zaman itu dan kepada kita saat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Kitab Injil Lukas pasal 12, kalau kita lihat secara khusus dalam ayat 1 sampai 5, antara lain menuturkan perihal beribu-ribu orang banyak yang telah berkerumun, kemudian tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan tidak akan dibuka, kemudian segala sesuatu yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran, dan
Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Kemudian sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Firman ini pertama-tama yang saya mau katakan, beribu-ribu orang banyak yang berkerumun. Waspadalah terhadap ragi. Ini sudah menjadi kebiasaan bahwa jika Tuhan Yesus datang dan berada di suatu tempat, maka di sana, di tempat itu, banyak orang yang datang berduyun-duyun mendengarkan didikan dan ajaran daripada Yesus yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Selain itu, banyak juga orang yang ingin memperoleh suatu penyembuhan dari kuasa. Ada tanda-tanda mujizat yang sangat dahsyat dan luar biasa serta ajaib. Demikian pula lah pada waktu itu di sana, di tempat Yesus berada, sudah ada beribu-ribu orang yang datang berkumpul dan berkerumun. Firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita bahwa ada beribu-ribu orang yang berkerumun, bukan hanya berpuluh-puluh atau beratus-ratus orang saja, tetapi beribu-ribu orang berkerumun, banyaknya orang. Maka mereka semua berdesak-desakan. Di sana di hadapan beribu-ribu orang yang berkumpul dan berkerumun itu, lalu Yesus secara kolosal mulai mengajar mereka semua. Secara besar-besaran Tuhan Yesus mendidik dan mengajar, menasihati mereka. Pertama-tama apa didikan Yesus kepada mereka? Ia mengajar kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang-orang Farisi. Demikian juga dinyatakan oleh firman Tuhan yang tercantum dalam Lukas pasal 12. Alkitab menyatakan kepada para muridnya bahwa pada zaman itu dan kepada kita yang hidup di akhir zaman ini, di akhir dekade kedua, abad pertama, milenium ketiga dan seterusnya, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang-orang Farisi. Apa maksud firman Tuhan ini? Artinya firman ini, Tuhan Yesus ini memberi nasihat dan mengingatkan supaya kita semua waspada terhadap ragi. Supaya kita waspada terhadap ragi, kemunafikan orang-orang Farisi. Berhati-hatilah, sebab ragi meskipun hanya sedikit, kalau dituangkan pada suatu adonan roti akan membuat fermentasi dan berproses dengan cepat, mengubah sifat adonan secara total. Demikian pula lah dengan kemunafikan orang-orang Farisi. Sekalipun orang yang munafik itu sedikit jumlahnya, namun yang sedikit jumlah itu akan mempengaruhi banyak orang menjadi sesat dan tersesat. Kemunafikan mereka yang sedikit jumlahnya itu akan merusak seluruh tatanan dan sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di semua lini, baik di sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan tidak akan dibuka. Dalam ayat 2 firman Tuhan berbunyi, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Secara duniawi, seseorang boleh menutupi segala sesuatu yang dirahasiakan. Seseorang boleh menyembunyikan dan merahasiakan segala perbuatannya supaya tidak diketahui orang lain. Tetapi percayalah, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Itu firman Tuhan. Yang ketiga, segala sesuatu yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Oleh sebab itu, hendaklah kita lebih terbuka kepada Tuhan. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Segala sesuatu yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Simak, perhatikan firman Tuhan yang direkam dalam Lukas 12 ayat 3. Kitab suci mengatakan kepada kita, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Dengan kata lain, bahwa segala sesuatu yang kita tutup-tutupi atau kita sembunyikan, niscaya diketahui oleh Dia yang Maha Tahu. Orang Toraja mengatakan melak rina melak.
pasti akan ketahuan. Segala sesuatu yang kita rahasiakan di tempat yang paling rahasia pasti diketahui oleh Tuhan yang Maha Bijak. Segala sesuatu yang kita tutup-tutupi, kita sembunyikan dan kita rahasiakan akan diketahui banyak orang oleh karena kehendaknya tepat pada waktunya. Yang berikut adalah, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Selanjutnya dalam ayat 4 mengatakan kepada kita, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Oleh sebab itu, janganlah takut pada kuasa duniawi yang dapat membunuh jasmani dan raga kita. Karena mereka, segala kuasa di dunia itu, tidak berkuasa membunuh jiwa kita. Mereka yaitu orang-orang yang membunuh tubuh jasmani kita, kemudian tidak berkuasa dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi terhadap roh kita. Kemudian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ayat ini Yesus mengingatkan kita bahwa Ia akan menunjukkan kepada kita tentang sesuatu yang harus kita takuti. Tuhan akan menunjukkan bahwa kepada Dialah Allah Bapa yang bertakhta di sorga, yang kita sembah, yang kita puji, yang kita muliakan dalam nama Yesus, harus kita takuti. Karena Dia setelah membunuh, maka Ia mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Demikianlah sesungguhnya Ia mengingatkan kita. Hal ini dinyatakan dalam ayat 5. Aku menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Apa yang kita bisa petik dari firman ini, apa manfaatnya? Sesungguhnya adalah sesuatu didikan atau ajaran yang dapat kita petik dari perikop tentang pengajaran khusus bagi murid-murid yang dalam ayat 5 yang dapat kita ambil berguna bagi diri kita dalam menjalani kehidupan ini. Pada hakikatnya, Yesus memberikan didikan, nasihat kepada kita untuk selalu waspada dan berhati-hati. Yang berikut adalah kemudian bagaimana dengan kita yang hidup pada zaman sekarang? Sudahkah kita selalu waspada, berhati-hati dan berjaga-jaga atau bersiap siaga terhadap ragi? Bersiap siaga terhadap kemunafikan orang-orang di sekitar kita. Sekeliling kita pada zaman sekarang ini, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah terlalu waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita pada zaman sekarang. Sudahkah kita tidak takut terhadap kuasa yang membunuh kita, tetapi kita hanya takut kepada Tuhan? Tentu kita percaya bahwa semua pribadi kita tidak takut, tidak gelisah, dan tidak khawatir terhadap segala kuasa duniawi, tetapi kita takut kepada kuasa Tuhan. Karena itu, berbahagialah kita, bersyukurlah kita, bersukacitalah kita. Karena apabila kita mendengarkan firman hari ini, untuk selalu waspada, untuk selalu berhati-hati dan berjaga-jaga, yaitu berjaga-jaga terhadap kemunafikan orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita pada zaman sekarang, karena Dia sudah melimpahkan kepada kita kasih setia dan karunia-Nya yang tidak berkesudahan ada di dalam hidup kita, yang menerima dan berserah kepada Dia. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami hari ini. Biarlah firman-Mu itu dapat tinggal dan diam di dalam hati kami agar kami hidup oleh firman-Mu. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok. Berkati bupati dan wakil bupati, berkati camat, berkati lurah, lembang, berkati kepala RT, kepala lingkungan. Tuhan memakai mereka sebagai saluran berkat-Mu bagi kami, mengatur, menata hidup berbangsa dan bernegara di daerah kami. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan peliharakan kami, baik sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai ASN, sebagai wira swasta, apapun profesi kami. Tuhan tolonglah, kasihani kami, lindungi kami, agar kami boleh menjadi saluran berkat-Mu lewat tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami. Berkati orang-orang yang terpenjara, yang ada di dalam pergumulan, berkati orang-orang yang sakit,
Berkati orang-orang tua yang dalam ketidakberdayaan, agar mereka juga mengenal kuasa dan kasih Tuhan. Bapa di surga, dengarkan doa kami. Kami meminta pertolongan, pengasihan, dan perlindungan-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapa, puang umpas sake kami lan katomi masolanasang.